Saya 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 suaranya memang fals saudara. Eh, Kadang saya jujur saudara, kadang saya ini manusia yang penuh dengan banyak kelemahan. Saya buta warna, saya juga buta nada. Kadang kalau saya nyembah di kamar sendiri, waktu saya nyembah ke Tuhan, saya nyanyi lagu apapun kayak tadi, lagu tadi dan sebagainya. Saya itu nggak ngerti nada saudara, saya nggak ngerti nada. Jadi kadang saya mau masuk nada saya juga nggak bisa. Kadang waktu saya nyembah jujur ya, kadang waktu saya nyembah sendiri pun di kamar, kadang saya bisa nangis. Tapi habis nangis kadang saya bisa ketawa sendiri. Ketawa kenapa? Karena saya bilang Tuhan ini suara fals banget. Tapi kalau engkau bisa berkenan dengan setiap lagu yang dinyanyikan, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Saudara, itu semua karena anugerah. Itu semua karena anugerah. Satu kali saya nonton, saya pernah nemenin emak, saya nonton dulu emak tuh selama hidup, emak tuh suka nonton drama, nonton sinetron. Nggak suka nonton Korea kayak anak zaman sekarang. Tapi emak suka nonton kadang film India. Saudara. Dan kalau film India itu kadang waktu kadang saya nemenin, saya cuma duduk, nggak sengaja ikut nonton. Di film India itu ceritain gini, dia ada papa kaya raya dan dia punya anak. Dan dia punya anak, ada dua anak. Satu anak tuh suka baik, ngelanjutin perusahaan papahnya. Tapi satu anak nyebelin banget, nakal, nyebelin, gayanya petantang-petantang, nyebelin lah. Satu titik papanya ulang tahun. Papa ulang tahun tiba-tiba anak yang nyebelin ini dengan semua nyebelinnya dia datang di pesta. Pas dia datang ke pesta dia bawa gitar terus dia nyanyi depan papanya. Dia nyanyi depan papanya orang-orangnya liatin mandanginnya aneh. Ini anak udah suaranya jelek, udah gayanya aneh. Kenapa masih nyanyi ngancurin pestanya. Tapi di film itu diceritain papanya seneng. Papanya seneng, papanya sukacita. Terus tiba-tiba Tuhan ingetin, Tuhan bilang, nak gak peduli seberapa fals suara kamu. Tapi saat kita nyanyikan buat Bapak, Bapak bersuka cita. Karena Bapak senang banget untuk mendengar setiap suara yang keluar dari mulut kita. Bukan karena lagu yang bagus, bukan karena suara yang hebat, tapi karena hubungan relationship. Saya tadi jemput Kowinoto cerita. Istri saya baru hamil, saudara, baru hamil 2 bulan dan baru hamil 2 bulan kalau itu cerita Bev. Nanti pokoknya kalau anaknya lahir diurusin, kalau bisa jangan pakai babysitter. Terus kalau itu bilang, kalau bisa jangan lupa bawa HP, rekam setiap momen sama anak. Momen anak pertama kali ngomong, momen anak pertama kali jalan dan sebagainya. Saudara waktu anak, apalagi anak saudara dan semuanya mulai ngomong, mulai ngucap mungkin kata-katanya juga masih gak beraturan papa atau apalah. Kita ngerekam dengan sukacita. Sebenarnya bukan karena suaranya bagus. Masih banyak penyanyi-penyanyi yang jauh ngomongnya lebih lancar, suara lebih bagus. Dia bahkan ngomong juga masih belepotan. Tapi kenapa kita rekam? Karena dia anak kita. Dan ada relationship sukacita ilahi yang kita rasakan. Dan itu kita gak ngerti kalau diceritain katanya. Bahkan kita capek kerja dan waktu kita pulang ke rumah kita ketemu anak kita sukacita. Dan seakan-akan semua capek kita hilang. Dan saudara, tahukah Bapa di surga sukacitanya jauh lebih dahsyat waktu kita mulai mengucapkan penyembahan. Waktu kita mulai mengucapkan nyanyi pujian mazmur yang indah. Bahkan Daud berkata, Tuhan dari mulut yang terbata-bata, dari mulut yang hina ini aku seperti hewan yang dungu. Tapi kalau engkau bisa bersukacita bertahta di atas setiap pujian yang kami nyanyikan. Itu semua cuma karena anugerah yang dari Tuhan. Saudara, sebelum mulai ada satu video, kalau saya baru hari Minggu ini saya baru balik dari Papua. Ini ada video dahsyat bagaimana Tuhan beracara dengan dahsyat. Saudara, mana video ini ya, salah, maaf. Ada video kalau ini dahsyat banget saudara. KKR 6 hari berturut-turut. Jadi saya bareng Sasa sama yang satu lagi yang di WA. Saya bareng Sasa sama bareng Josu. Kita bertiga ke Timika. Di tengah kotanya, di lapangan tengah kotanya. Di pasar gitu. Kita bikin tenda dan
Tuhan beracara, KKR 6 hari berturut-turut, dua malam pertama anak-anak, 2 malam kedua youth, 2 malam terakhir itu dewasa saudara. Tapi Tuhan lawat begitu dahsyat. Itu semua karena anugerahnya. Itu semua karena anugerahnya. Dan dahsyat banget lah, banyak banget yang ada penglihatan. Kemarin pas itu di langit ada tanda, ada gerbang dan sebagainya. Tuhan cuma mau bilang kalau Tuhan mau datang yang kedua kali apa bisa. Dan betapa dahsyatlah itu. Kalau kita buka ayat saudara ya. Saya baru pertama kali kemarin KKR, biasanya kalau KKR itu hamba Tuhannya sejujurnya bersyukur kalau banyak orang yang rebah dan dijamah Tuhan, tapi baru kali itu kemarin KKR, saya cuma punya satu tugas, saya bangunin orang-orang yang rebah saudara. Karena semuanya ribuan orang rebah, saya sampai bingung. Akhirnya saya minta usher, setiap orang yang rebah, saya tarik. Ayo bangkit berdiri, bangkitlah dan berjalanlah. Saya aja bagi diri, mereka semua dijamah oleh Tuhan. Saya bahkan kemarin di KKR itu ada satu orang di tengah KKR mabok saudara. Di tengah KKR anak-anak lagi, di tengah KKR anak mabok. Dia bawa minuman, terus dia mabok jalan ke kanan kiri tengah KKR. Karena itu di lapangan, di pasar, jadi banyak ada yang mabok, ada yang sebagainya. Dan dia lagi jalan, dia lagi mabok, tiba-tiba ini mimbarnya di tengah mau dia jalan ke arah mimbar. Pas dia jalan ke arah mimbar, tiba-tiba dia jatuh. Di depan kita lagi sharing, dia jatuh, bam. Pas dia lagi jatuh, tiba-tiba dia jatuh, gak berapa lama dia nangis saudara. Dia nangis sambil megang botol, dia nangis kayak anak kecil, dan sebagainya. Orang nanya, Bev itu dijamah Tuhan atau lagi mabok? Saya bilang saya gak tahu, tapi Tuhan bisa menjamah dengan cara apapun. Tapi Tuhan sedang beracara sangat dahsyat. Kemarin juga saya dengar, saya lihat foto sama videonya di NTT. Tuhan beracara sangat dahsyat. Saya pergi ke sana. Saudara, Tuhan lagi bergerak sangat dahsyat. Tapi firman Tuhan, nah ini boleh kalau saya ada suaranya. Nah saudara, kira-kira ada 7.000 orang saudara yang datang. Itu 6 hari berturut-turut, itu gak pakai kursi kayak gini saudara. Itu orang beli tenda, hari ketiga hujan. Hari ketiga hujan, orang gak gerak loh saudara, orang gak mundur. Kita tetap menyembah Tuhan, nyanyi, kita tetap nangis. Ini salah satu hari doang, rekaman satu hari, yang lainnya menjadi. Mereka bisa nyembah Tuhan dahsyat itu. KKR mulai jam 5, jam 4 orang udah pada datang. Jam 5 baru beres jam 10, jam sampai malam saudara. Potong-potong saudara, tapi gak apa-apa. Saudara, Tuhan beracara sangat dahsyat. Saya tuh setiap kali ya, saya bagi dari KKR. Saya tuh bilang ke Tuhan, Tuhan, Engkau bawa hambamu ini, budakmu ini dari KKR Tuhan. Bahkan buat nyanyi aja fales. Tadi aja nyanyi, saya gak bisa ngambil nadanya saudara. Goyangin depan di bawah, saya juga gak bisa. Saya selalu bilang, aku gak bisa Tuhan. Tapi Tuhan selalu bilang, nak, bukan karena kekuatan kita. Tapi semuanya karena anugerah yang darinya. Saudara, jalan sama Tuhan itu bukan tentang bisa atau gak bisa. Kalau bisa, kalau Tuhan mau pakai dan Tuhan nanya bisa gak, selalu semua pahlawan iman akan selalu berkata gak bisa. Tapi jalan sama Tuhan itu tentang respon. Mau atau gak mau. Urusan bisa
atau nggak bisa itu urusan Tuhan. Tuhan yang manggil, Tuhan juga yang tanggung jawab. Kalau kita yang tanggung jawab, itu bukan berjalan bersama Tuhan. Tapi berjalan dengan kekuatan sendiri. Tapi berjalan dengan anugerah Tuhan, itu Tuhan yang beracara sangat dahsyat. Saudara, saudara ada satu gambar yang lingkaran golden circle boleh ditampilin. Saudara, ini penelitian saudara, ini penelitian dia ngebuat ahli-ahli ngebuat golden circle tentang manusia saudara. Saudara, Tuhan Yesus itu bergerak dari dalam keluar. Tapi dunia itu selalu bergerak dari luar ke dalam. Contohnya apa? Contohnya gini. Satu kali waktu yang lama saya dijemput juga sama Kowinoto. Terus waktu dijemput sama Kowinoto tuh bilang gini, Bev, aku kemarin waktu nganterin Buiin ditilang karena di tol ya, kok ya ada speed gun ya. Waktu itu dikasih tau ada speed gun ya di tol mana? Tolong Agung ya, pokoknya ada speed gun. Nah terus gara-gara itu jadi nyetirnya pelan-pelan. Oh ya udah, jadi jangan cepet-cepet ya karena ada speed gun. Tapi tiba-tiba setelah speed gunnya udah nggak ada, kita mulai ngebut lagi, tancap gas. Tapi demikian ada speed gun lagi, mulai ada polisi, cepet-cepet pakai seat belt. Cepet-cepet jangan di ngebutin. Kenapa? Kita bergerak karena takut. Kita taat karena takut, itu undang-undang. Undang-undang buat semua kayak gitu. Satu kali saya pergi ke luar negeri. Dan waktu pergi ke luar negeri itu, waktu ke Singapura saya diingetin. Sama waktu kita pergi pelayanan diingetin terus dibilangin gini. Jangan ada yang buang sampah. Tanyain kenapa? Karena dendanya mahal. Kalau buang sampah di Indonesia aja dendanya gak mahal. Akhirnya kayak gitu. Kenapa? Karena kita takut dengan denda. Tapi Tuhan tidak pernah bergerak karena ketakutan. Itu perjanjian lama. Perjanjian lama orang bergerak karena ketakutan. Kalau kamu salah, kamu dapat hukuman ini. Kalau kamu salah, kamu bayar harganya ini. Kamu harus nyerahin domba, kamu harus nyerahin lembu. Kalau berzina nyerahin apa? Bergerak karena ketakutan. By law, by hukum. Tapi Tuhan di perjanjian baru Yesus datang. Dia bergerak dari dalam keluar. Barang siapa percaya padaku. Dari dalam, dari dasar hatinya akan mengalir air kehidupan yang berbuah-buah keluar. Dari dalam keluar. Bergerak bukan karena ketakutan, tapi bergerak karena kerinduan. Bergerak karena cinta. Bergerak karena kehausan dan kelaparan. Ada dua warna yang berbeda. Nah saudara, hari ini kita datang ke tempat ini, kita menyembah Tuhan bukan karena takut, oh ada papaku nih, aku disuruh nyembah Tuhan nih. Kalau aku gak angkat tangan, papaku lihat, aku bisa duit jajanku hilang. Bukan. Tapi kita menyembah, kita angkat tangan. Karena ada kerinduan dari dasar hati kita. Saudara, orang yang bergerak karena ketakutan, satu titik dia akan terhentikan. Tapi kenapa banyak cerita, saya di pesawat lihat banyak cerita para martir. Salah satunya yang I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Dibakar hidup-hidup. Satu kali saya kemarin dari Jakarta waktu sebelum ke Papua, saya ketemu satu hamba Tuhan, terus hamba Tuhan itu bilang, Bev, hari ini kekristenan lawatan sedang terjadi, sangat dahsyat, tahu nggak di mana? Saya tanya di mana? Terus hamba Tuhan itu bilang di daerah Timur Tengah. Saya tanya, hah gimana ceritanya? Terus dia cerita, dia baru balik dari Timur Tengah, dia misionaris, dia baru balik dari Timur Tengah. Terus sekarang lawatan sedang terjadi, salah satunya daerah ISIS saudara. Di Irak, Syria dan sebagainya. Daerah ISIS, dan hari itu waktu dia datang dia diceritain, dia bahkan gak bisa pakai HP karena gak boleh. Karena dia bahkan takut karena itu masih medan perang dikuasain oleh ISIS. Dan hari itu di medan perang, ketika satu keluarga ini percaya sama Tuhan. Dan kedengeran sama ISIS nih. Wah, keluarga ini percaya sama Yesus. Kedengerannya gimana? Karena waktu ada satu keluarga yang percaya sama Tuhan di Timur Tengah, dia akan injilin tetangga-tetangganya. Dia akan tinggalnya di tenda, dia akan injilin kerabatnya. Dia akan bilang ada Yesus juru selamat. Dia akan injilin. Dan waktu kedengeran sama ISIS, ISIS akan datang. ISIS akan datang, dia akan bawa senjata, saudara. Dia bawa senjata, dia datang. Waktu dia datang, keluarga ini yang diceritain ya, keluarga ini dia akan masakin makanan. Gak ada video, gak ada apa, tapi saya coba ceritain. Saya juga belum pernah.
Dia akan masak makanan satu keluarga, dia ketemu satu keluarga berempat. Dia diceritain sama saudaranya yang keluarga berempat ini, dia akan masakin makanan paling dahsyat, pesta paling mewah. Dia masakin, Isis datang, terus Isis akan bilang, apakah benar kamu percaya Yesus? Terus keluarga ini akan bilang ke Isis, mari makan, silahkan makan, saya sudah jamu, silahkan makan. Ada yang makan, ada yang enggak. Terus habis dia datang dan keluarganya akan bilang, iya saya percaya Yesus. Terus Isis akan bilang, maki Yesusmu, tinggalkan Yesusmu, hina Yesusmu, ludahi Alkitab dan sebagainya, kamu akan selamat. Terus pasti keluarga ini akan bilang, keselamatan itu bukan tubuh dan daging. Keselamatan itu ada dalam Yesus. Apa yang terjadi? Dia akan dibunuh, saudara. Dia bunuh, biasanya suaminya dibunuh. Tapi waktu itu diceritain kenyataan suka nggak suka. Saya juga nggak tahu, banyak hal saya tidak mengerti. Dan hari itu salah satunya ada anak umur 12 tahun, sudah saya ceritain, ada anak umur 12 tahun, perempuan di satu keluarga ini, papa, mama sama anaknya. Terus Isis akan datang dan nanya ke anak kecil ini, apakah kamu seperti papa mama kamu percaya Yesus? Terus anak kecil ini ngomong, aku percaya Yesus. Saya tahu apa yang terjadi, anak kecil perempuan ini umur 12 tahun, perempuan diperkosa, saudara. Waktu dia diperkosa, papanya gak tahan, papanya gak kuat. Papanya mau maki Yesus, anak kecil ini umur 12 tahun bilang, Pak jangan, aku bahagia kalau lewat tubuhku nama Yesus bisa dipermuliakan. Dia diperkosa terus dia dibunuh, dibunuh, satu keluarga dibunuh. Itu yang akan terjadi dan itu selalu terjadi di Timur Tengah, daerah keras waktu dia percaya Yesus. Tapi saudara, apa yang terjadi? Mereka bukan bergerak dengan ketakutan. Isis datang bergerak dengan ketakutan. Dan dia antikrismus seperti itu, dia bergerak untuk menakutkan dan bergerak dengan ketakutan. Tapi gimana caranya untuk kita bisa menghadapi? Gimana caranya waktu ada aliran air? Bergerak bukan dari luar ke dalam, tapi bergerak dari dalam keluar. Ada cinta yang lebih kuat daripada maut. Dan disitulah pahlawan iman akan berkata, Death, where is your sting? Maut di mana sengatmu? Karena bukan maut yang menakutkan buat kita. Tapi kerinduan terdahsyat kita hanyalah menyembah Dia dalam kekekalan. Saudara, satu kali ada satu pahlawan iman bernama Oral Roberts. Dan di tengah akhir hidupnya, dia udah sangat senior, di tengah akhir hidupnya, dia masuk rumah sakit. Pas di rumah sakit anaknya anterin, terus anaknya pergi pulang. Pas anaknya pergi pulang, tiba-tiba di tengah jalan anaknya ditelepon sama pihak rumah sakit. Anaknya ditelepon sama pihak rumah sakit, dibilangin, Pak tolong cepetan ke rumah sakit. Terus anaknya nanya, kenapa? Ada apa dengan papaku? Apakah papaku ada keadaan kritis atau ada apa dengan papaku? Terus pihak rumah sakit bilang, Pak tolong kasih tahu ke papa Anda. Kenapa? Karena Bapak Oral Robert ini di ranjang rumah sakit, dia lagi berkhotbah dan dia lagi nyembah Tuhan. Dan di lorong rumah sakit itu penuh dengan orang dan ini membuat heboh, penuh semuanya. Sampai lift gak bisa bergerak hari itu. Dan hari itu anaknya cepat-cepat datang, anaknya bilang ke papanya, Pak, Dedi, Papa Oral Robert, tolong jangan bikin gaduh. Ini bukan gereja, ini bukan persekutuan, ini hospital, ini rumah sakit. Pak, ada yang butuh istirahat. Kalau Bapak khotbah, Bapak nyanyi keras-keras, orang gak bisa istirahat. Pak tolong tidur yuk, tidur. Nanti kita ke gereja, di gereja Bapak boleh berkhotbah. Saya tahu orang Robert itu ngomong apa? Orang Robert bilang gini, anakku jangan suruh aku stop berkhotbah. Jangan suruh stop aku nyembah Tuhan. Karena aku tahu hari ini aku bakal dipanggil Tuhanku pulang. Dan aku mau memberikan penyembahan dan khotbah terbaik sebelum aku dipanggil Tuhan pulang. Aku pulang dengan memberi pukulan terdahsyat dan terkuat di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini saudara, Tuhan bisa manggil kita di awal. Itu dahsyat. Banyak banget orang memulai pelayanan dengan sangat dahsyat. Tapi gak banyak orang bisa mengakhiri pelayanannya dengan sangat dahsyat.
Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk memulai. Tapi Tuhan memanggil kita untuk mengakhiri pelayanan dengan sangat dahsyat juga. Dan Tuhan rindu kita sampai finish strong. Finish strong. Banyak orang bisa memulai. Orang bisa memulai bisnis. Orang bisa mulai usaha, memulai pelayanan. Semua bisa memulai. Tapi gak banyak yang bisa mengakhiri. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang setia. Kadang kita yang gak setia, tapi Dia yang setia. Bev, tapi gimana? Aku emang orang yang gak setia. Gak apa-apa, Tuhan yang membuat kita setia. Karena kekuatan itu berasal dari Tuhan. Itu tidak pernah berasal sedikit pun dari kekuatan kita. Kita buka firman Tuhan ya, sekarang ya. 1 Samuel 10 ayat 9. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Belajar dari jejak-jejak domba. Kenapa sih Tuhan tulis cerita pahlawan sangat banyak? Ada Musa, ada Yosua, ada Daud, ada Yusuf, ada semua pahlawan, ada Daniel, ada Henok, ada semua pahlawan iman. Kenapa sih dengan cerita yang berbeda-beda? Karena Tuhan rindu untuk kita pelajari dan kita ambil setiap warisan-warisan ilahinya. Saudara, kalau saya mau mulai saudara ya, menurut saudara nih di tempat ini, kalau saya boleh tanya, kita akan sama-sama lagi belajar firman Tuhan. Menurut saudara tempat ini, apa sih yang ngebuat, kalau saya mungkin pahlawan iman, apa sih yang ngebuat Musa di awal dipakai oleh Tuhan? Kalau saya boleh nanya lebih lagi, apa yang ngebuat Yosua dipakai oleh Tuhan? Kalau saya boleh tanya lagi, apa yang ngebuat Daud dipakai oleh Tuhan sehingga disebut orang yang berkenan, a man of my heart? Apa yang ngebuat Yusuf dipakai oleh Tuhan? Apa yang ngebuat Abraham dipakai oleh Tuhan? Saudara, apa sih yang ngebuatnya? Apa karena mereka hidup benar? Apa karena mereka percaya? Apa yang ngebuat mereka dipakai oleh Tuhan? Saudara, kalau saya boleh jawab, apa yang mereka membuat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat sehingga mereka dipakai oleh Tuhan? Saya kasih satu jawaban, jawabannya gak ada. Karena yang salah itu bukan di jawabannya, yang salah di pertanyaannya. Bukan apa yang mereka buat, tapi pertanyaannya seharusnya apa yang Tuhan buat dalam hidup pahlawan-pahlawan iman. Saudara, contohnya ya Abraham, apa sih yang Abraham lakukan? Daud, apa sih yang Daud lakukan? Bahkan firman Tuhan berkata, aku memilih engkau dari kandungan ibumu. Tuhan memilih aku dari kandungan ibuku. Apa anak dalam kandungan itu bisa ngelakuin apa sih? Saudara, kita dipakai oleh Tuhan bukan karena kehebatan kita. Tapi semua hanya karena anugerah Dia. Itu hanya karena anugerah Dia. Kita berjuang mati-matian gak bisa. Itu semua cuma karena anugerah Dia. Apa yang Abraham lakukan gak ada. Tuhan yang melakukan. Apa yang Musa lakukan sehingga laut terbelah. Apa? Gak ada. Tuhanlah yang melakukan. Saudara, sebelum saya buka ayat ya. Dunia ini menurut seperti ini. Ada golden circle dalam setiap manusia. Ada why, ada how, ada what. Saudara, ini 3 golden circle ya. Ada why, ada how, ada what. Dan semua rata-rata 90% manusia, mereka bergerak dari luar ke dalam. Contohnya apa? Mereka bergerak dari what, baru how, baru why. Contohnya paling simpel gini. Main musik tadi, main musik. Apa sih yang sedang kamu lakukan? Bermain musik. How? Gimana caranya? Pencet nada, belajar, dan ngapain. Dan baru terakhir, kenapa kamu mau bermain musik? Baru kita jelasin ya, karena biar suaranya bagus, biar orang senang didengar dan sebagainya. Kita bergerak, cenderung kita bergerak dengan modal yang kita punya. Kenapa sih kamu usaha makanan? Kenapa sih kamu ngelakuin ini? Kenapa ini? Karena lingkunganku menyiapkan aku seperti ini. Karena keadaan membentuk aku seperti ini. Karena. Tapi yang Tuhan mau, kita bergerak bukan dari luar ke dalam, tapi dari why dulu, dari kenapa. Tujuan hidup kita itu apa? Bukan karena Bev, aku kerja karena aku disuruh orang tuaku, karena aku ini, karena aku ini. Selalu orang kalau saya konseling selalu bilang kayak gitu. Tapi saya bakal balik, saya bakal bilang, kenapa kamu memilih itu? Karena keadaan enggak.
kamu harus tanya Tuhan dulu. Hidup ini selalu ada alasannya dan Tuhan yang tahu alasannya. Saya kasih satu contoh ya saudara ya. Satu kali di tahun 1980, di tahun 1980 ada satu pahlawan iman yang satu pahlawan iman. Ada satu penemu saudara, ada satu penemu yang bernama Samuel Langley. Dia hidup di tahun 1834 dan dia mati di tahun 1906 yang bernama Samuel Langley. Saudara tahu dia menemukan apa? Ada satu penemu yang bernama Samuel Langley yang di zaman itu sangat terkenal. Dan dia bertekad di zaman itu dia membangun pesawat terbang. Hari itu, di zaman itu dia punya semua modal dari dunia. Dia bilang hari itu pesawat terbang itu seperti cita-cita mungkin hari ini seperti Elon Musk yang cita-citanya pingin ke bulan saudara. Cita-cita manusia punya cita-cita pingin terbang. Dan Samuel Langley hari itu dipercaya oleh negara Amerika untuk membangun pesawat terbang. Bahkan War Department di Amerika dia kasih jutaan dolar untuk modalin di zaman itu untuk Samuel Langley bisa buat riset tentang pesawat terbang. Dan saudara apa yang terjadi? Dia kumpulin semua profesor yang terbaik di zaman itu untuk pesawat terbang. Dia kumpulin semua tim, dia bayar dengan sangat besar karena semua pingin ikut dia. Bahkan hari itu New York Times itu bagian bagian newspaper, dia bagian koran, dia selalu ngikutin Samuel Langley. Dia ngelakuin apa akan difoto, dia ngelakuin apa akan difoto, dia akan disebarin di seluruh dunia. Kenapa? Karena semua orang percaya hari itu Samuel Langley lah yang akan menciptakan pesawat terbang. Tapi saudara tahu apa? Ratusan kilometer dari tempatnya Samuel Langley. Ada satu tempat di negara Amerika yang bernama Dayton, Ohio. Dan ada dua bersaudara yang cuma punya toko sepeda, toko bicycle. Dia cuma punya toko sepeda saudara. Dia bukan orang kaya seperti Samuel Langley. Dia cuma punya toko sepeda. Tapi apa yang terjadi? Dia kumpulin timnya, dia kumpulin 4 orang, timnya 4 sampai 5 orang. Dan dia pertama kali dia ngomong ke timnya apa? Aku punya cita-cita, aku punya visi. Aku akan membangun pesawat terbang untuk mengubah dunia. Dia bukan bergerak dari how dan what, dia gak punya modal, dia gak punya tim profesor yang banyak. Tapi Wright Brothers yang punya toko sepeda doang. Dia punya why, dia punya visi. Samuel Langley, dia punya how dan what. Dia punya semua uang yang dia butuhkan untuk membuat pesawat terbang. Dia punya orang yang bekerja profesor yang digaji sangat banyak. Saudara, orang kalau bergerak cuma karena uang, satu titik akan berhenti. Tapi kalau tim bergerak karena visi, dia akan memberikan keringat dan darah untuk visi yang kita percaya. Saudara, itu yang terjadi. Wright Brothers, dia punya satu tim, nggak punya degree profesor sama sekali di timnya, nggak digaji saudara, bahkan nggak digaji konyolnya. Dia cuman bilang ke timnya berlima berenam ini, dia bilang aku punya visi dan mimpi kalau aku akan membangun pesawat terbang untuk mengubah dunia ini. Dan 5-6 orang ini percaya. Dan dia kerja siang malam tanpa digaji. Uang Wright Brothers cuma punya toko bicycle. Dia uangnya gak banyak, alat-alat dari sepeda bekas. Dia cabut, dia buat mesin pesawat saudara. Tapi Samuel Langley, dia punya semua modal. Dia punya modal yang banyak dari Amerika, dikasih jutaan dolar. Dia bayar profesor demi profesor untuk ngerjain semua proyeknya. Tapi apa yang terjadi? Dalam beberapa waktu ke depan, yang bisa buat pesawat terbang, akhirnya sejarah menulis bernama Wright Brothers. Cuman dari toko sepeda. Bahkan lebih konyolnya lagi, dia udah nerbangin pesawat 3 hari kemudian baru disebarin di berita koran di Amerika. Kenapa? Karena gak ada yang ngikutin. Dia cuma bergerak karena visi dan mimpi. Dan yang lebih konyolnya lagi, detik Samuel Langley mendengar Wright Brothers berhasil membuat pesawat, detik itu dia menghentikan proyek pesawatnya, dia stop. Bam. Kenapa? Karena dia cuma bergerak dengan how dan what. Tapi ada orang-orang yang bergerak karena mimpi dan karena visi. Ketika orang bergerak karena mimpi dan karena visi,
tidak ada yang bisa menghentikan. Orang kalau bergerak karena keadaan, Bev, karena aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, makanya aku ngelakuin ini. Satu dia akan terhentikan. Bam. Tapi waktu orang bergerak karena mimpi dan visi, tidak akan pernah terhentikan. Saudara, Bahtera, kita punya satu mimpi, lawatan terbesar terjadi. Orang bertanya, gimana caranya? Kita nyanyikan sampai miliatan jiwa diselamatkan. Sampai genap semua dan dituntaskan. Sampai engkau angkat kami di awan-awan. Sampai miliatan jiwa diselamatkan. Revival at any cost. Dan orang selalu bertanya ke kita, gimana caranya sih? Pak Agung gimana sih caranya lawatan? Gimana sih caranya lawatan? Gimana sih? Gimana sih? Jalannya gimana? Saudara, izinkan saya berkata ya. Bagian kita bermimpi dan doa ke Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan jalannya. Dia punya 1001 cara untuk membuka jalannya. Firman Tuhan berkata, mintalah, carilah dan ketuklah. Minta dan percaya. Firman Tuhan cuma ajari itu. Firman Tuhan gak bilang buka jalan, buat jalan dan sebagainya. Kenapa? Karena jalan bagian Tuhan. Ketika kita bergerak dalam apapun karena visi, itu akan menimbulkan sesuatu yang sangat dahsyat. Satu kali saya habis beres khotbah di Jakarta atau Semarang, saya lupa. Tiba-tiba saya ketemu Ciripkah, Bu Ripkah dari yang Semarang yang main keyboard. Saya khotbah hari itu, saya cerita, saya bilang pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Yang dilabuhkan masuk sampai ke dalam tabir. Dan saya bilang di tengah KKR, saya bilang saya percaya satu hari kelak. Waktu kita mulai ngangkat satu pujian, bahkan kita cuma angkat tangan, orang-orang akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan mereka akan dilawat Tuhan begitu dahsyat. Orang bertanya gimana caranya, saya bilang I don't know, tapi saya percaya itu. Terus Bu Ripka tuh bilang, Bev, aku percaya itu. Aku main musik sampai hari ini karena aku percaya setiap kali Ciripkah pencet satu not, di situ orang-orang akan dibawa ke surga dan mereka akan dijamah begitu dahsyat. Gimana caranya? Gak tahu. Pernah terjadi? Oh itu selalu terjadi. Saya bisa kasih contoh banyak sama Pak Maria Woodether. Dia angkat tangan hari itu sejarah mencatat satu stadion dibawa ke surga. Evan Robert hari itu dia berdoa di gerejanya yang kecil, yang cuma dipenuhi dengan lansia tengah malam. Dia berdoa jam 1, jam 2 pagi dengan lansia, enggak ada orang muda, cuma dia doang yang muda. Tiba-tiba di tengah Wales, saya kesana, di tengah Wales orang-orang satu kota gempar. Kenapa? Mereka keluar rumah dan mereka langsung penuhi gereja yang ada. Mereka sujud di altar Tuhan dan mereka bilang, Tuhan selamatkan aku orang berdosa ini. Bahkan ada yang ceritain di bukunya dikasih tahu, mereka lagi mabok, tiba-tiba mereka lihat Yesus jalan tembus tembok. Jalan-jalan dia sampai nabrak tembok, dia banting minumannya, dia sujud, dia lari ke gereja, dia tersungkur. Dan hari itu, semenjak hari itu, satu kota diselamatkan dan mereka percaya sama Yesus. Dan selama 10 tahun saya kesana, sejarah mencatat gak ada kriminal sama sekali. Kita boleh taruh HP, kita boleh taruh dompet, kita boleh taruh uang. Selama 10 tahun gak akan ada yang nyuri. Penjara kosong, semua perjudian kosong, semua prostitusi kosong. Karena kota itu dilawat oleh Tuhan. Bahkan sejarah mencatat hari itu, pertandingan bola antar negara Wales dengan Argentina kalau nggak salah, Final Cup World Cup hari itu harus dihentikan. Kenapa? Karena nggak ada yang mau nonton. Kenapa? Karena stadion cuma mau orang-orang datang untuk nyembah Tuhan. Waktu nonton bola mereka nggak semangat. Itu pernah terjadi. Ditanya gimana caranya? Nggak tahu. Gimana coba teorikan gimana caranya angkat tangan orang ngelihat surga. Teorikan gimana caranya kita doa orang sembuh. Teorikan gimana caranya dalam satu malam orang dijamah Tuhan. I don't know. Bagian kita cuma percaya. Karena orang boleh bilang kita menjual mimpi, I don't care. Tapi aku percaya mimpi itu pasti terjadi satu hari kelak. Aku percaya. Saya pernah pergi ke Afrika di Adeboye. Gimana gedung 3 kilo kali 3 kilo. Gimana caranya tanya ke Adeboye? Gak tahu. Tapi aku percaya. Yang Yesus ajarkan percaya. Bagian kita percaya. Barang siapa percaya, ia akan melakukan hal-hal yang lebih dahsyat daripada aku. Percaya. Bagian kita percaya. Bev, gimana Bev ini keadaan mendesak lagi?
percaya. Bev ini lagi apa? Sesimpel itu. Tapi kadang percaya pun sangat sulit. Apalagi keadaan mendesak dan sebagainya. Saudara, disitulah ini yang hari ini satu pesan yang mau saya sampaikan untuk semua saudara ya. Kita mulai buka ayat ya saudara ya. 1 Samuel 10 ayat 9. Ini yang terjadi dan ini yang Tuhan rindukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Saul hari itu ya, berpaling meninggalkan Samuel. Di sini katakan seperti ini, maka Allah mengubah hatinya menjadi, boleh tampilin ayatnya aja, menjadi lain. Saya ulang ya, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Saudara, step pertama, pola Tuhan untuk memakai kita dari hati. Dari dalam keluar. Itu pola Tuhan selalu dari hati. Banyak dari kita pingin langsung berdiri tengah ribuan jiwa, miliaran jiwa. Di tengah semuanya dengan urapan bakal terjadi. Tapi Tuhan selalu, waktu Tuhan mau pakai kita selalu maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Saudara, waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita datang ke hadapan Tuhan, hati kita mulai digetarkan. Yes, itu pola Tuhan. Dia mulai mengubah hati kita. Sebelum dia memberi urapan, memberi mujizat, dia akan mengubah hati kita dulu. Ini pondasi yang paling kuat. Dan pondasi yang paling penting, hati harus diubahkan dulu. Bev, tapi aku berdosa. Kadang apapun itulah, kita habis bohong, kita marah, kita berzina. Setelah kita ngelakuin, kita ada penyesalan. Dan untuk penyesalan kita datang ke hadapan Tuhan, kita menyesal. Itu step awal dari pertobatan. Tapi kita selain menyesal, kita datang ke hadapan Tuhan. Dan waktu itu Tuhan akan mengubahkan hati kita. Nah, apa yang terjadi setelah Tuhan itu semua. Kita buka lagi ya. Yeskiel, kalau boleh. Yeskiel 36 ayat 26. Itu semua. Nah, ini pun baik Saul, baik Daud, baik Abraham, baik Yehezkiel, itu semua pahlawan iman seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Makanya waktu kita ikut Tuhan, apalagi kita semua, hati kita tuh keras. Tapi Tuhan mau ubahkan. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, baik Saul, baik Yehezkiel, baik Yesaya, baik semua pahlawan iman. Sebelum Tuhan pakai kita, dia akan berurusan dengan hati kita masing-masing pribadi demi pribadi. Itu makanya hari ini, Bev, kok seakan-akan Tuhan ngurusinnya hatiku aja ya. Benar, karena itu pola Tuhan. Kita maunya langsung gede, tunggu dulu. Hati ini Tuhan mau beresin. Bagian kita apa? Membuka hati, ku buka hati. Juk jamahamu, bagian kita membuka hati kita selebar-lebar. Udah, that's it bagian kita. Sisanya urusan Tuhan. Tapi kadang buat buka hati dari hati yang keras aja, itu susahnya setengah mati. Kalau engkau bilang itu prosesnya seumur hidup. Kadang di pelayanan aku buka hati. Tapi waktu aku ngurusin keluargaku, aku gak mau buka hati. Waktu aku ngurusin kerjaanku, aku gak mau buka hati. Padahal Tuhan mau ngurusin hati kita seluruhnya. Dan hari ini Tuhan mau beracara. Kita buka ya. Titus 1 ayat 15. Saudara, waktu
apalagi anak muda ya. Banyak satu pertanyaan seperti ini saudara. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Saudara, banyak yang nanya kayak gini. Bev, apalagi anak-anak saya, kok aku ini kan mulai pacaran nih. Aku ini batasannya kayak gimana sih kok? Ada yang kayak Bu Nani, bahkan pegangan tangan aja gak boleh. Jadi kalau pacaran pegangan tangan gak boleh, ada jaraknya. Zaman sekarang pas kalau bilang kayak gitu, zaman sekarang kok kalau kayak gitu dipikirnya kita kupal. Dipikirnya kita tua. Tapi ada juga yang kayak Pak Yusak, boleh pegangan tangan. Ada yang beda-beda. Dan orang nanya, kok batasnya sampai gimana sih? Ada juga yang nanya seperti ini. Waktu saya umumin, oke, hari ini di Youth, di Windu kita puasa. Puasa puasa makan daging atau apa. Pasti orang nanya, Bev boleh minum gak? Terus kalau puasa makin daging, boleh buat jus sayur enggak? Boleh buat minum susu enggak? Boleh ini enggak? Orang itu akan selalu mencari celah. Baik pacaran, baik puasa, baik semua hal. Sebenarnya apa sih yang mereka cari? Sebenarnya yang mereka cari itu urusan hati kok. Buat orang yang hatinya benar, dia mau ngelakuin apapun, hatinya pasti benar. Buat orang yang hatinya mencong, buat apapun dia pasti, karena urusannya hati. Kita cari celah kenapa? Karena hati kita udah mau salah. Makanya Tuhan harus berurusan dengan hati kita yang paling dalam. Oke, lanjut ya. Roma 1 ayat 24. Ini yang terjadi saudara. Kenapa sih Tuhan harus berurusan dengan hati kita malam hari ini? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudara, hari ini apa sih keinginan hati kita yang paling dalam? Satu titik, karena keadilan Tuhan. Tuhan akan menyerahkan kita kepada keinginan yang ada di hati ini nih yang paling dalam. Apa itu? Pribadi dan kita gak bisa menghakimi. Saya sebagai hamba Tuhan pun saya gak berhak menghakimi saudara. Apa yang menjadi keinginan hati kita yang paling dalam? Ada yang mengingini berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ada keinginannya bersama Tuhan aja. Contohnya satu kali Pak Daniel, pemimpin AOC. Pak Daniel ini satu kali dia waktu itu saya masih nemenin sama Engkong. Pas kita ketemu, Pak Daniel itu ngomong terus ke Bu Sylvie. Yang aku ingini cuma satu. Apa? Aku pingin ke surga. Aku pingin ke surga. Hari itu ada Engkong. Sama Engkong di Mami Sylvie, Bu Sylvie itu bilang ke Engkong. Pak, ini loh Denny selalu pingin ke surga terus. Terus sama Engkong ditegur saudara. Sama Engkong, Den jangan gitu. Jangan pingin ke surga. Jangan terus pingin ke surga. Kan masih ada tugas di dunia. Terus kalau waktu itu saya terus sambil ketawa Pak Daniel sambil ketawa, ha, papa juga kan kepengennya gitu kan. Engkong juga kepengennya kan pengen ke surga. Terus engkong bilang, ha iya. Tapi setelah engkong bilang gitu berhenti. Gak berapa lama pas engkong meninggal, Pak Daniel seperti itu lagi. Aku pengen ke surga. Aku pengen ke surga. Apalagi terakhir setiap kali Pak Daniel nyembah, Pak Daniel bilang, akan ada trip ke surga dan orang-orang dibawa ke surga. Mereka ngelihat banyak banget kesaksiannya. Terakhir sampai Pak Daniel bilang, aku gak mau pelayanan lagi 3 bulan. Aku mau pengasingan di Bandung, cuma doa pagi. Abis itu aku mau sama Tuhan. Aku mau ke surga. Satu titik. Tuhan akan memberikan kepada kita keinginan hati kita. Tapi ada yang keinginan paling dalamnya dosa. Saudara, dosa itu memberikan kenikmatan, yes, tapi tidak pernah memberikan sukacita. Kenikmatan, dosa memberikan, tapi sukacita gak pernah bisa memberikan. Karena sukacita cuma Tuhan yang bisa memberikan. Hari ini coba cek saudara, apa yang menjadi keinginan kita yang paling dalam. Satu titik Tuhan akan memberikan. Nah, ini yang terjadi, ini warning apalagi buat semua pelayanan termasuk saya.
Kisah Rasul 8 ayat 18. Ketika Simon ini udah dibaptis loh. Simon ini udah percaya Yesus loh. Bahwa pemberian Roh Kudus, apalagi dia ikut pelayanan. Terjadi oleh karena rasul-rasul itu, ia menumpangkan tangannya. Karena waktu para rasul numpangin tangannya ada Roh Kudus, Simon ini bilang ke hamba Tuhannya. Ia menawarkan uang kepada mereka. Setelah berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus bilang ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah. Karena engkau mendapat Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 ayat 19. Tapi Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu itu karena bersama dengan kau kan engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Sebenarnya apa sih kesalahannya? Toh dia juga ngakuin kesalahan, kita juga ngakuin kesalahan. Tapi apa sih poinnya di hadapan Tuhan ayat 21 nih. Ayat 21 ini poinnya. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab apa? Hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudara, kita boleh pelayanan. Kita boleh menangin jiwa. Kita boleh jadi baptis. Tapi yang Tuhan persoalin sekarang hati kita. Kalau hati kita tidak lurus di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata binasalah. Apa yang harus kita lakukan kalau aku hatinya udah gak lurus? Ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Dan berdoalah kepada Tuhan. Supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Saudara, orang tuh selalu bilang gini, banyak yang nanya gini, Pak Yusak, Om, saya ini udah ngikutin Tuhan. Saya ini mau dengar suara Tuhan, mau belajar. Terus orang ini nanya gini, Om, tapi kalau aku salah ngelangkah gimana? Tuhan bilangnya A, aku ngelangkah A ternyata harusnya B. Aku salah dengar. Aku salah dengar nih Om. Kayak jodoh contohnya, Om. Aku ada jodoh ini. Kalau aku salah dengar gimana? Atau kerjaan atau apapun kalau aku salah dengar gimana? Terus engkau bilang, kalau motivasi hatimu benar hanya untuk Tuhan, jalanin. Tapi coba cek kalau niat hati kita ada untuk diri kita, rem dulu dan doa lagi. Kalau perlu minta tanda. Salah nggak apa-apa. Namanya hidup kita penuh dengan kesalahan. Tapi motivasi hati kita harus benar. Karena kunci adalah motivasi hati saudara. Saudara, hati ini dalam banget dan jiwa ini kompleks. Kita punya banyak kerinduan dan keinginan dalam hati kita. Saya ini punya satu kerinduan. Saya ini di awal pelayanan. Hari ini pelayanan, berdiri KKR. Saya cuma punya satu kerinduan kok. Apa sih kerinduan saya? Saya cuma pengen nyenengin engkong. Udah itu doang. Kerinduan saya cuma itu. Saya gak punya keinginan yang lain. Kenapa? Karena waktu itu awal saudara-saudara saya pelayanan. Ada Lala, ada Joshua, ada Stephen, ada yang lain, ada AL. Semua pelayanan. Dan saya ini lagi kacau. Saya gak naik kelas terus. Saya dikeluarin sekolah terus, kuliah gak bener, semua kacau. Sampai kemarin setiap kali saya kesaksian, pasti ada orang yang iba sama saya. Dan saya bersyukur untuk itu. Ada orang yang iba, saya tuh setiap kali kesaksian di sekolah-sekolah, saya cerita, saya ini dikeluarin sekolah 3 kali, gak naik kelas 3 kali. Kemarin di Papua saya cerita kayak gitu, ada satu orang datang ke saya, Kobev, aku ini pernah gak naik kelas 1 kali. Aku ini malunya setengah mati. Terus nanya, kalau kau bevis 3 kali malunya kayak gimana? Orang kayak gitu. Saya bilang malunya udah gak ada rasa malu.
Setiap tahun itu malu maksimal. Apalagi pas umumin kenaikan, itu tiap tahun kita ngumpul sama saudara. Waduh saudara, itu hal yang tidak pernah terlupakan. Dan sampai hari ini saya selalu bilang ke Tuhan, Tuhan jauhkan cawan ini daripadaku. Nggak mau, malu saudara ya. Kalau saudara mau ngerasain habis ini saya doain. Ya kan? Jadi itu gak enak saudara, benar-benar gak enak, malu banget. Makanya hari ini semua saudara saya baik dari pihak mama sama pihak papa, semua saudara saya minimal S2, bahkan Joshua S3. Semua lulusan luar negeri, Stephen UK, AL UK, Lala Singapura, Joshua dari Malaysia, semua lulusan luar negeri. Cuman saya doang S1 karena anugerah saudara. Pas ditanyain, Bev mau lanjut gak ke luar negeri? Mami bayarin. Enggak, jauhkan cawan ini daripadaku. Enggak, kalau Tuhan gak suruh gak mau saudara. Saya itu cuma punya satu kerinduan. Jadi sepanjang hidup saya, jujur saudara, sepanjang hidup saya itu selalu ada dalam pikiran Pak Yusak. Itu kalau Pak Yusak itu banggain yang lain. Saya itu selalu bilang, saya ini satu-satunya cucu, mungkin yang lain dibanggain sama Pak Yusak. Tapi saya satu-satunya cucu yang selalu ada dalam pikiran Pak Yusak. Kayak lagunya, di pikiranmu, di pikiranmu, di pikiranmu, di pikiranmu, di pikiranmu terus. Di rencanamu tak pernah ditinggalkan itu. Saya itu selalu ada di pikiran Pak Yusak. Setiap kali Pak Yusak ketemu hamba Tuhan yang lain, selalu bilang, Bevis ini gimana ya? Masa naik kelas aja gak bisa. Sampai engkau tuh selalu bilang ke saya gini, adik saya sama Lala itu selalu juara satu ganti-gantian saudara. Dia pulang pada hari itu SMP, pulang ke rumah nangis. Saya nanya, El kamu kenapa nangis? Iya ini lagi UAS, UTS, aku dapat 96, nangis. Saya kasih ke El, aku dapat 3 aja aku bahagia. Jangan nangis. Itu adik saya saudara, adik saya itu selalu rebutan sama Lala itu selalu adu. Mereka itu bersaing selalu juara satu. Lala, Daniela AOC ini sama adik saya selalu juara satu siapa, gantian tiap tahun. Saya ini engkong sampai bilang, Bev kamu itu gak perlu juara. Kalau kamu juara, engkong bisa bersuka cita, kamu gak usah juara. Kamu ranking terakhir gak apa-apa, yang penting naik kelas. Tapi naik kelas aja saya gak bisa saudara. Malu saya, jujur. Makanya saudara hari ini saya mau menyampaikan isi hati buat anak-anak yang tertindas seperti saya. Kalau kadangnya saudara saya juga bingung. Ini saya sampai hari ini saya misteri yang saya gak pernah pecahkan ya. Setiap kali ada orang ya bilang ke saya, Bev ini anakku gimana ya, doain. Ini kok di sekolah bodoh banget gak belajar. Saya tuh nanya sekali lagi ke omnya, Om tante yakin mau didoain saya? Didoain yang lain aja. Cuman saya tuh bilang, kalau saya boleh saran. Tanpa mengurangi rasa hormat. Menurut saya, anak-anak om dan tante, itu juga kalau ditanyain, mereka mau naik kelas. Tapi kita juga gak tahu kenapa kita jadi bodoh. Gak tahu, saya gak tahu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Hari ini, saudara sejujurnya hari ini, saya ini karena anugerah Tuhan, saya biayain beberapa anak youth saya kuliah saudara. Saya bilang ke anak-anak youth saya Koko ini bodoh. Koko ini nggak lulus buat sekolah itu nggak lolos di hadapan Tuhan. Gagal. Tapi Koko mau nabur kepintaran. Oh tahu nggak nyampe. Saudara saya nggak ngerti dan akhirnya itu ngebuat Pak Yusak itu pikiran selalu. Di pikiran Pak Yusak itu selalu saya terus. Gimana ya cucu saya, gimana cucu saya. Jadi Pak Yusak itu, tapi pas ngelihat cucu-cucu yang lain, pelayanan, bangga, seneng, matanya berbinar-binar. Tapi pas ngelihat saya, matanya berkaca-kaca lagi. Sedih saya, jujur. Saya tuh sedih saudara. Saya juga mau nyenengin engkong saya. Saya juga mau bilang buat anak-anak tuh mau nyenengin saudara. Tapi kadang kita gak ngerti kenapa. Bukan karena ya mungkin ada malesnya lah ya. Tapi gak selalu itu. Saya juga kadang belajar. Saya baru berusaha saudara. Sampai saya nyontek tapi gak lulus. Saya juga gak tahu kenapa. Itu saya gak tahu kenapa ya. Dan hari itu pas saya lihat cucu-cucu itu pas pelayanan engkong seneng. Saya cuma punya satu cita-cita. Saya jujur, mungkin hamba Tuhan yang lain punya motivasi yang benar. Saya motivasinya gak benar saudara. Makanya saya tuh kalau dipakai Tuhan hari ini ya, itu karena anugerah. Saya punya seluruh alasan.
Tuhan punya seluruh alasan untuk buang saya. Dan saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa bantah. Karena saya nggak punya alasan yang benar. Hari ini kalau Tuhan pakai nggak ada satu alasan pun. Saya ini pelayanan naik mimbar nih, motivasi satu, nyenengin engkong. Jadi kalau saya khotbah, saya nggak mau khotbah dulu sebelum engkong saya duduk di ujung. Apalagi kalau di Windu kan saya tinggal di persekutuan, engkong saya nanti duduk di green room, wah saya khotbahnya semangat, wah semangat. Dan setiap kali saya khotbah, engkong saya senang. Mungkin engkong saya bilang, Tuhan ini anak gak bisa apa-apa, cuma bisa khotbah. Ya udahlah Tuhan, mungkin itu aku gak tahu. Tapi engkong saya senang, terus engkong saya bangga. Dan akhirnya saya lakuin itu terus setiap kali. Saya dari awal lihat saudara saya pelayanan, saya mau pelayanan. Jujur saudara, saya mau pelayanan. Tujuannya cuma satu, nyenengin engkong saya. Tapi saya pelayanan main musik, gak bisa saudara. Bahkan di tempat saya ada guru musik yang ngelesin saya. Bukan saya yang menyerah, gurunya menyerah saudara. Jujur, beneran saudara, saya gak ngerti kenapa. Saya selalu suruh nyanyi do, re, mi, fa, sol. Gak bisa, buta nada. Saya tuh gak ngerti fals atau enggak, saya gak tahu. Saya sampai jujur kalau setiap kali saya nyanyi, sampai dibilangin, Bev jangan nyanyi, kasihan jemaatnya. Nanti bubar, jangan sakit kupingnya. Satu kali saudara ya, satu kali waktu itu setiap pagi kita ada 2 pagi, sama sore 2 pagi. Dan selalu di akhir kita tuh nyanyi, selalu gak pernah bolong Pak Yusak nyanyi. Bapak terima kasih, saya nyanyi semangat. Karena saya berterima kasih sama Tuhan. Saya nyanyi sambil nangis, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, amin. Kayak gitu. Nah udah nyanyi gitu, beres nyanyi, tiba-tiba kan kita doa berlima berenam di keluarga. Yang lain keluar, saya dipanggil sama engkong. Bev sini, saya pikir karena waktu saya nyanyi semangat, Tuhan berbicara sesuatu. Tiba-tiba saya panggil, Bev yuk kita belajar nada yuk. Tadi suara kamu kok bisa fales banget. Gak tahu kok engkau ngajarin saya nada saudara. Kapan lagi Pak Yusak ngajarin saya nyanyi saudara. Tapi itu pun belum berhasil sampai hari ini. Saya gak tahu. Tapi ya udahlah, saya mau beri KKR di mana saya tetap nyanyi. Mau fals nggak fals di kemarin di 9.000, 8.000, mau berapa ribu orang. Saya nyanyi tetap. Mau fals nggak fals saya bilang Tuhan bukan tentang jiwa-jiwa tapi tentang engkau mendengar nyanyian kita. Dan hari itu ya saudara, akhirnya saya nggak tahu saya pelayan apa. Pelayanan pertama saya jagain WC saudara. Saya jagain WC karena di sekolah minggu banyak anak-anak yang WC-nya suka lupa matiin keran. Saya jagain WC. Engkong saya senang. Lama-lama saya dipercayain boleh kesaksian. Saya cerita, engkong saya senang. Tambah senang lagi karena engkong saya hamba Tuhan senang lihat Bevis pelayanan. Saya mulai khotbah, engkong saya happy banget. Engkong saya senang banget saya pelayanan. Engkong saya banggain saya banget. Ya loh Bevis cucu saya bisa khotbah. Ngomong aja kacau. Otak bodoh tapi bisa khotbah. Engkong saya senang. Saudara, jadi akhirnya engkong saya senang banget. Saya ngelakuin itu buat engkong saya. Motivasinya salah. Nyeneng yang saya. Tiba-tiba satu titik. Engkong saya meninggal. Berapa tahun yang lalu. Waktu engkong saya meninggal, saya hampir berhenti pelayanan. Saya marah ke Tuhan. Waktu itu pas engkong saya meninggal di peti mati, banyak orang-orang Bahtera didatengin. Ngelihat engkong saya Pak Yusak Cipto, didatengin di mimpi, didatengin di penglihatan, didatengin lewat suara. Banyak banget nabi-nabinya yang dapat. Dan yang bikin saya kesel, tapi hari ini saya bersuka cita dan bersyukur. Semua yang didatengin Pak Yusak, pasti chat atau ngomong ke saya. Bev, Om didatengin Pak Yusak. Bev, Tante didatengin engkong. Bev, engkong bilang gini, engkong bilang gini. Lama-lama hati ini terkikis saudara. Lama-lama saya ngotot ke Tuhan. Tuhan, kenapa orang lain didatengin sama engkong? Kenapa Bevis gak didatengin? Tuhan ngomong sama saya loh. Nah, aku mau pakai engkau. Saya suara Tuhan gak peduli. Saya bisa bilang gak mau, aku mau dengar suara engkong. Saudara, jahat ya saya. Saya jahat banget loh, saya jahat banget saudara. Saya hari ini pun buat cerita pun, saya malu, saya jahat banget saudara. Apa yang saya lakukan? Saya pengasingan saudara. Saya pengasingan selama 1 bulan. Saya pengasingan selama 1 bulan, saya bilang aku berhenti semua jadwal pelayanan, aku berhenti ada youth, berhenti semuanya. Aku cuma mau ketemu Pak Yusak. Aku cuma mau ketemu engkong. Saudara, seminggu, 2 minggu pengasingan, 3 minggu pengasingan. Dan sampai 1 bulan pengasingan.
Saya berusaha tidur yang banyak, siapa tahu datangin lewat mimpi, nggak datang-datang. Saya berusaha doa penglihatan, nggak ada penglihatan-penglihatan. Akhirnya setelah 1 bulan saya menyerah dan saya balik. Aduh engkau nggak datang-datang, ya udah. Saya lanjutin pelayanan saya dengan setengah hati saudara. Tapi anehnya ya saudara, anehnya dan saya nggak bisa jelasin. Di tengah pelayanan saya yang setengah hati itu, Tuhan pakai loh. Dan Tuhan urapi saya. Puncaknya hari itu di Semarang. Waktu di Semarang, anak muda KKR dahsyat kayak tadi, berapa ribu jiwa datang. Tiba-tiba saya disuruh altar call. Saya altar call saudara. Saya altar call, jiwa-jiwa maju ke depan. Jiwa-jiwa maju ke depan, mereka dijamah Tuhan. Tapi habis itu saya marah. Saya kecewa, saya taruh mic-nya, saya turun, saya tinggalin. Jiwa-jiwa di luar Tuhan. Tiba-tiba tengah malam saya lagi tidur di Semarang, di hotel saya lagi tidur, tiba-tiba di mimpi Pak Yusak datang. Engkong datang, saya nangis langsung. Saya nangis, saya peluk. Saya nangis, saya bilang, Kong, Bevis udah ngelakuin lawatan, Bevis udah berdiri KKR, Bevis udah berdiri jiwa-jiwa dan semuanya Kong. Dan saudara tahu, Pak Yusak, pas saya peluk Pak Yusak dan di mimpi itu, Pak Yusak cuma ngucapin 1 kalimat. Dia cuma ngucapin 2 kata. Dia tunjuk saya dan dia bilang, kamu sombong. Habis itu engkong saya hilang, bung. Kayak gitu saja. Kacau saudara. Dan hari itu saya nangis ke Tuhan. Saya minta ampun, Tuhan ampuni aku. Selama ini motivasi pelayananku salah. Tapi hebatnya Tuhan, waktu kita balik dan bertobat, Tuhan bilang, Yuna jalan lagi dengan motivasi hati yang benar. Hari ini saudara, kita boleh pelayanan, kita boleh ngelakuin semuanya. Tapi kalau motivasi hati kita salah, 1 titik Tuhan akan berurusan. Urapan itu gak pernah jaminan. Jiwa-jiwa gak pernah jaminan. Pelayanan gede itu gak pernah jaminan. Tuhan mau beracara pribadi demi pribadi. Saya tutup dengan ayat terakhir ya saudara. Tuhan itu mau bicara pribadi demi pribadi. Gimana caranya sih? Apa sih yang Tuhan mau? Mazmur 51, ini yang Daud ajarkan. Ayat 7. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Dari sini katakan seperti, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara, gimana cara Tuhan untuk bersihin hati kita? Kita harus dibasuh. Tapi basuh zaman itu bukan kayak zaman sekarang. Yang tinggal ambil pakaian, taruh di mesin cuci, diputar-putar, selesai, bersih. Hari itu kalau pakaian putih kotor di zaman Daud, apa yang dilakukan? Dia ambil pakaian itu, dia akan pukulin pakaian itu berkali-kali ke batu. Dipukulin terus, dikucek, dipukulin terus. Sampai kapan? Sampai pakaian itu bersih. Hari ini saudara, kalau kita seakan-akan lagi dipukulin terus, hidup kita dikucek. Tuhan punya satu maksud. Karena dia mau membersihkan hati kita yang paling dalam. Atau ayat terakhir ya, habis itu kita sembah Tuhan. Amsal 20 ayat 30, ini yang Tuhan rindukan. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Hidup kita itu penuh dengan kejahatan, hati kita itu jahat. Gimana caranya? Amsal 20 ayat 30, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Saudara, kadang Tuhan harus mukul kita. Dan darah harus keluar seakan-akan. Kenapa? Karena Tuhan mau proses hati kita. Sebelum Tuhan angkat kita tinggi begitu dahsyat. Hati ini Tuhan mau proses. Kita sembah Tuhan ya. Tuhan mau proses itu. Tapi kadang di proses itu sakit. Di proses itu kadang berat.
kadang di proses itu demikian sakit dan kita bilang, Tuhan aku nyerah. Tapi Tuhan bilang, nak sedikit lagi. Semakin kita keras-kerasan sama Tuhan, semakin kita jago-jagoan sama Tuhan, semakin kita mengeraskan hati sama Tuhan, semakin sakit dan semakin lama Tuhan proses kita seperti bangsa Israel yang muter. Kuncinya gimana Bev? Kuncinya setelah kita buka hati, kita menyerah ke Tuhan. Dan waktu kita berserah ke Tuhan, Tuhan akan beracara dan dalam hitungan waktu yang sangat singkat, bam! Dia akan bersihkan hati kita. Dan waktu hati kita menjadi hati yang baru dan kita lurus di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai kita begitu saja, bam! Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Sembah Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat